Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bertemu lagi sahabat Inyek. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas petunjuk atau indikator yang ada di layar yang terdapat di MID. Kali ini kita akan membahas indikator yang terdapat pada mobil Avanza tahun 2012. Untuk jenis mobil injeksi, setidaknya ada 4 macam indikator yang selalu ada. Yang pertama, indikator baterai, indikator temperatur, indikator engine, dan indikator oli. Dan untuk mobil ini terdapat 2 lagi indikator, yaitu indikator rem dan indikator power steering. Mari kita ulas satu persatu. Terutama bagi pemula, yang harus diketahui ketika kita memutar kunci kontak, meng-onkan kunci kontak, maka semua indikator ini akan menyala selama beberapa detik, kemudian akan mati. Terutama ketika kita sudah menstarter mesin mobil, maka semua indikator ini akan hilang semua kembali. Suatu saat, kalau saja tiba-tiba salah satu dari indikator tadi menyala kembali ketika mobil sedang berjalan, maka berarti mobil kita sedang terjadi permasalahan. Maka untuk sopir pemula harus mengetahui hal tersebut. Mari kita coba analisa ketika salah satu indikator mobil menyala. Ketika salah satu indikator mobil kita menyala, itu apa artinya dan langkah apa yang harus kita lakukan? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama akan kita bahas, kalau yang menyala itu adalah indikator baterai atau indikator aki. Apabila indikator ini menyala ketika mobil berjalan atau sedang mesin kondisi hidup, ini sudah dipastikan bahwa ada masalah pada sistem pengisian arus listrik. Bisa disebabkan karena aki sudah aus, sudah rusak, atau bagian kabelnya bermasalah, atau air akinya yang kurang bagi aki basah, atau arus aki tersebut sudah mulai lemah. Ini bisa dilihat pada indikator baterai atau aki. Kalau warna indikatornya biru, berarti akinya dalam kondisi keadaan bagus. Kalau putih, berarti tanda arusnya sudah mulai berkurang. Dan kalau merah, berarti akinya sudah bermasalah. Maka kalau di indikator aki terlihat warnanya hijau, itu berarti akinya masih bagus. Maka kemungkinan permasalahan terjadi pada sistem yang berkaitan dengan arus yang punya pertalian dengan baterai ini. Seperti terjadi pada dinamo cas. Bisa saja dinamo casnya sudah tidak berfungsi lagi, maka akan menyebabkan terjadi indikator baterai ini menjadi menyala ketika masih dalam keadaan hidup. Lalu kalau indikator temperatur yang menyala, apabila indikator temperatur mesin menyala dalam keadaan mesin sedang berjalan atau mobil sedang melaju, maka ini akan mengindikasikan peringatan adanya suhu mesin yang sangat panas atau mengalami overheat.
Keadaan ini dapat menyebabkan kendaraan tiba-tiba berhenti, mogok saat dikendarai. Jika ini terjadi, maka segera menepi untuk memastikan mesin agar suhu mobil cepat turun, atau jika tidak memungkinkan, coba matikan komponen-komponen yang berkaitan dengan mesin yang menyebabkan beban bertambah pada mesin seperti AC, audio. Gejala ini bisa bertahap, sahabat ya. Yang pertama, kalau indikator temperatur berkedip, maka itu segera cari tempat berhenti untuk menepi. Dan kalau indikatornya menyala terus, maka ini suhunya sudah di posisi keadaan yang sangat parah. Maka segera hentikan kendaraan dan tunggu beberapa saat sampai mesin agak dingin, baru diperiksa tempat-tempat yang berhubungan dengan radiator, atau kalau perlu, kalau air radiatornya ternyata berkurang, silakan ditambah, karena kemungkinan ini berkaitan dengan salah satu yang biasanya ini terjadi karena berkurangnya air radiator disebabkan mungkin ada kebocoran, atau fungsi pendingin lain tidak berfungsi dengan baik, seperti kipas radiator tidak bisa berputar dengan semestinya. Maka apa yang harus dilakukan dalam keadaan ini? Maka Anda bisa menghidupkan mobil kembali apabila sudah dingin mesinnya, lalu bisa dibawa pelan-pelan mencari tempat yang lebih aman. Lalu kalau yang hidup adalah check engine. Indikator check engine kalau menyala ketika mobil sedang melaju, ini mengindikasikan terjadi masalah pada bagian mesin. Atau bisa juga tidak menunjukkan kerusakan fatal, namun bisa disebabkan salah satu soket-soket yang ada pada kelistrikan terjadi kekendoran, sensor mesin yang harus diganti, atau penutup bensin yang tidak rapat, atau bisa saja tali odometernya putus, juga bisa menyebabkan menyalanya indikator check engine ini. Maka kalau tidak ada kelainan dirasakan secara feeling bagi seorang sopir, walaupun check engine-nya menyala, bisa saja mobil tetap melanjutkan perjalanan. Lalu kalau indikator oli yang menyala, tanda indikator oli mobil sangat penting untuk performa mobil, dan apabila tanda ini menyala ketika mobil sedang melaju atau dalam keadaan hidup, maka bisa jadi mesin mobil kekurangan volume oli, atau sistem pelumasan mesin bermasalah, atau terjadi kebocoran. Maka Anda bisa menambahkan oli tentunya ketika mesin sudah agak dingin. Kalau dalam keadaan mesin sangat panas, maka kita melakukan sentuhan terhadap mesin itu sangat berbahaya sekali. Sangat tidak disarankan menangani ini ketika mesin sangat panas. Lalu ada indikator rem. Kalau indikator rem ini menyala secara tiba-tiba ketika kita baik sedang berhenti atau sedang melaju, berarti mengindikasikan adanya volume minyak rem yang kurang atau kampas rem yang sudah aus. Ini bisa terjadi karena kebocoran pada minyak rem. Apabila tanda ini menyala, berarti rem tangan mobil sedang aktif, bisa juga seperti itu. Namun jika pengemudi sudah melepas rem tangan tetapi tetap menyala, maka sebaiknya lakukan pengecekan pada bagian-bagian yang berkaitan dengan rem. Bisa saja dicek terlebih dahulu minyak remnya yang berada di tabung rem, atau mungkin kampas remnya sudah sangat tipis. Kemudian bagi mobil yang mengadopsi sistem power steering EPS atau electric power steering,
juga dilengkapi dengan indikator power steering. Maka kalau ini menyala ketika mesin dalam keadaan hidup atau mobil dalam keadaan sedang melaju, maka ini mengindikasikan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan power steering. Bisa saja sensor-sensor yang ada pada power steering itu sudah rusak atau longgar, atau terjadi permasalahan seperti setir jadi berat. Maka kalau sudah berada di posisi yang aman, silakan dicek atau dikonsultasikan dengan mekanik. Demikianlah pembahasan kita tentang indikator yang ada pada display mobil Anda. Mudah-mudahan ini dapat membantu menambah kesanah pengetahuan, terutama bagi sahabat, bagi anda-anda yang baru belajar mengendarai mobil. Mudah-mudahan kita selalu selamat di dalam perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.